Karena dalam Quran ada disebut qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Padahal yang berdoa Nabi Musa. Kenapa disebut kalian berdua? Karena ada Nabi Harun mengaminkan. Amin, amin, amin. Jadi Perang Badar tanggal 17 Ramadan, bulan Ramadan, sahabat Nabi berperang. Di Mesir ada kota namanya Sittah Oktober yang direbut dari tentara Israel, disebut dengan 10 Ramadan. Kota itu diberi nama 10 Ramadan. Tariq bin Ziyad membebaskan Andalusia, Spanyol, menyeberang dari Maroko, merebut Spanyol, bulan suci Ramadan. 17 Agustus 1945 jatuh pada bulan suci Ramadan. Ramadan bulan jihad. Tapi gak heran di tempat kita kadang kalau udah bulan Ramadan, cobalah Bapak Ibu perhatikan nanti bulan Ramadan jam sabaleh bantu iko, pailah awak ke masjid awak, bergelimpangan korban perang. Pakai baju seragam. Kalau awak jago kan lalu apa kau bukan bulan santai Ramadan, kau bangun. Langsung nyejawek kau pakai hadis lo tuh, naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Oh, ingat lo hadis. Hadis naumus shaim huwal ibadah itu hadis dhaif. Hadis dhaif tak bisa dipakai untuk mendorong tidur siang. Menjadi pelayan masyarakat adalah wajib. Puasa Ramadan juga wajib. Tapi kalau musafir jarak qashar sholat 89 km boleh diganti di hari yang lain. Mau kemana? Keluar kota. Kemana? Ke Jakarta. Maka fa'iddatum min ayyamin ukhar, atau sakit tua yang tak bisa lagi, maka membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, yang tua renta atau yang kena penyakit akut tak mungkin sembuh sampai mati, kena emah akut, kena diabetes akut, maka dia boleh tidak puasa. Syaratnya tak sembuh-sembuh, Syawal makin parah sampailah akhir. Mudah-mudahan Ramadan kita ini Ramadan yang lebih baik daripada tahun lalu, insyaallah. Tadi ambo mulai jam sabaleh, jam berapa gini? Jam sabaleh 38 sudah. Lalu kemudian pulang di sore hari. Itu di siang Ramadan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang ujian orang bulan puasa ini luar biasa. Mancalia oto warna merah macam semangka. Ngaku ibu nanti jangan berjilbab yang warna-warna makanan, karena godaan yang luar biasa. Sampailah pada akhirnya azan maghrib berkumandang. Jam 6 sore orang sudah mau keluar rumah menghidupkan sepeda motor. Ditanya dek bini, udah apa ikama? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Begitu pulang, limo di kiri, limo di kanan. Dari mulai macam-macam makanan. Ndak ambo sabui, beko tersinggung bapak. Makanan ambo tuh. Begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk air 3 teguk, kurma 1 butir, hilang hawa nafsu yang tadi. Mana haus tadi? Tak ada, hilang. Begitulah hawa nafsu. Apa kata suami? Ini hari terakhir mah, besok tak kita ulang. Besok jam mana? Dibuatnya juga. Memang manusia kok pelupo. Orang nan lupo nan lalai kau diinget kan. Watawasau nan mainget kan ustad. Tapi pas dakek bawa buku tu, ustad tu pun lupa juga. Ingat kan, doakan Ustaz Somad supaya inyo ingat tentang ceramahnya. Jangan sampai cuma pandai mengecek saja, inyo indak mengamalkan. Nah, lalu kemudian awak pun berbuka puasa. Nan paling elok ikut sunnah adalah kurma. Manga kurma? Sebab kurma iko manis. Usus awak tidak masuk makanan sampai baleh jam. Kalau dimasukkan ke dalamnya air es,
maka bayangkan knalpot sepeda motor nan panas, siramkan air es, lapeh, tanggal catnya. Begitulah kena penyakit usus. Maka yang paling bagus masuk air suam kuku. Kalau di Mesir sore-sore air panas dimasukkan kurma ke dalam atau susu. Nanti begitu mau berbuka puasa itulah minuman. Ternyata minuman kesukaan Nabi Muhammad SAW adalah air yang dimasukkan kurma ke dalam, lalu kemudian diminum airnya, kurmanya dimakan. Bagus sekali untuk usus. Kenapa kita mesti berpuasa? Ternyata badan kita ini mengandung banyak sekali penyakit. Makan buah apel, apelnya tidak dimakan ulat. Kenapa ulat tak mau makan apel? Karena apel mahal. Bukan, karena apel disemprot pestisida. Maka ketika kita makan buah apel pir, sesungguhnya pestisida masuk ke dalam. Ada bahan makanan yang berlebih, tidak. Zaman dulu orang minum teh manis, makan gula, makan santan, tapi setelah itu dia membajak sawah 2 hektar berkeringat. Orang zaman sekarang santan, gula, kolesterol, habis itu tarik selimut, hidupkan AC, menggumpal dalam darah. Maka kita mesti berpuasa untuk supaya toksit, racun, kelebihan makanan dibuang, dibakar dalam diri. Makanya keluar Ramadan itu kita dengan semangat yang baru. Kenapa? Fresh. Kalau komputer terlalu lama dipakai dia mesti di refresh. Begitu juga dengan badan kita ini, 11 bulan dipakai, ada waktu untuk memperbaharui tubuh. Begitulah Ramadan. Maka jangan jadikan Ramadan sebagai bulan balas dendam. Makan pagi dipercepat jam ampe, makan malam jadi azan maghrib, makan siang ndak ado dibalaskan waktu azan maghrib. Azan maghrib berkumandang, hari balas dendam. Apa yang meningkat setelah Ramadan? Iman meningkat, ilmu meningkat, takwa meningkat. Jangan sampai ditanya orang apa yang meningkat setelah Ramadan? Kolesterol, gula darah, berat badan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita persiapkan Ramadan. Nampaknya Ustadz Abdul Somad menceramahi. Tidak, ambo sedang mengingek-ingekkan diri ambo, sebab ambo juga manusia yang kena penyakit lalai dan lupa. Ambo sudah jelaskan dari mulai menyambut Ramadan, masuk ke Ramadan, sampailah berbuka, tapi tentu tak bisa saya jelaskan sampai detail-detail 60 menit. Maka nanti kalau ada pengajian kultum subuh, kultum duha, kultum zuhur, kultum asar, kultum menjelang berbuka, kultum dari isya ke tarawih, dengarkan. Karena Ramadan adalah madrasah ilmu pengetahuan. Ramadan melatih untuk sabar. Ramadan meningkatkan iman dan takwa. Itu yang dapat ambo sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada nan ingin bertanya, ambo agih 3 pertanyaan. Pertanyaannya terkait dengan puasa. Yang lain ditanya bumi iko peta apa bulet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa nama membuat suatu kesalahan, falahu azwizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang melakukannya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa nama membuat baik dia dapat pahalanya, maka lawan daripada itu nama membuat salah yang memfasilitasi kesalahan, dia juga ikut dapat dosa jariahnya. Nauzubillah. Lalu kita satu sisi ingin melestarikan budaya lokal wisdom, satu sisi takut khawatir bagaimana kita bisa meminimalisir. Dijelaskan ke masyarakat tujuan ini adalah mandi taubat. Kenapa nenek moyang kita dulu berbuat? Mereka dulu melakukan itu karena tidak ada deterjen sampo, maka dibuat limau. Tujuannya adalah buat baik. Diisi tidak dengan keyboard tunggal tapi dengan tausiah pengajian. Ada ceramah, ada doa dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir.
Adapun perbuatan dosa yang dilakukan orang semua, sedang tawaf pun ada juga orang yang jahat melakukan perbuatan yang tidak baik. Apakah orang yang melakukan perbuatan dosa saat tawaf lalu kemudian pemerintah penyelenggara dapat dosanya? Maka dosa tanggung masing-masing. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain. Jangan fasilitasi perbuatan dosa. Yang kedua, ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa. Orang yang berdoa dengan yang mengaminkan pahalanya sama. Ada doa yang kita tak tahu, rupanya dibacakan oleh imam, maka kita ikut mengaminkan, kita dapat. Dan kita tak tahu di masjid itu ada orang yang kabul doanya, maka ambo kalau selesai sholat ambo tetap aminkan. Karena dalam Quran ada disebut qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Padahal yang berdoa Nabi Musa. Kenapa disebut kalian berdua? Karena ada Nabi Harun mengaminkan. Amin, amin, amin. Jadi kalau ambo imam berdoa, ambo aminkan. Sesudah itu baru ambo berdoa untuk ambo surang. Doa pakai ring yang pertama doa untuk diri. Orang tua dulu, orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sesudah itu untuk anak dan istri. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Habis untuk kawan-kawan, Rabbana fir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ambo ndak pandai bahasa Arab buya. Kalau tak pandai bahasa Arab, ampe sajonan pakai bahasa Arab. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam. Habis itu doa awak dengan bahasa awak. Ambo sampai kini berdoa masih pakai bahasa ambo. Ya Allah, ambo akan pergi ke Padang, ke Sumatera Barat, ke 50 kota sampai hari Ahad. Sehatkan anak bini ambo, selamatkan perjalanan ambo, selamatkan kami dunia akhirat, jadikan kami orang nan ikhlas. Minta kepada Allah SWT. Berdoa jangan terlalu detail. Ambo akan berjual tanah luasnya 25 meter kali 3 bersempadan dengan Pak Sekda sebelah kiri, Pak Ketua DPRD. Harga masih nego aja. Kalau sifat doa kau pribadi jangan lo kareh-kareh. Ya Allah, aku mau minang anak si Fulan namanya. Itu anak ambo tuh kecilnya sampai. Wallahu a'lam. Maaf cakap, kalau sampai inyo keluar sperma batal puasa. Kalau indak sampai maka ndak ada pahala puasa. Man lam yada' qaulaz zur, siapa nan indak meninggalkan kata-kata sia-sia, wal amala bihi, dan perbuatan sia-sia. Itu ditanyakan Pak Dokter tadi. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, nyotahan makannya, nyotahan minumnya, indak ada gunanya. Dalam hadis lain dijalehkan, rubba shaimin, betapa banyak orang nan puasa, laisa lahu min siyamihi, indak ada apa-apa pahala puasanya, illal ju', lapar saja. Oleh sebab itu puasa bukan menahan lambung. Puasa adalah imsakun nafsi anil mahzurati, menahan seluruh dari mulai perut, tenggorokan, mata, telinga, hati, pikiran, kaki, tangan, hidung, semuanya ditahan. Itulah disebut dengan imsak. Imsak artinya menahan diri dari segala yang haram. Marah pun ditahan. Insyatamahu ahadun, kado-ado orang mengajaknya berkelahi, caci maki, sumpah serapah, au qatalahu, mengajaknya berantem berkelahi, falyaqul, hendaklah dia menjawab, inni shaim, ambo puaso, ambo puaso. Datang orang ngajaknya menceritakan aib orang lain, bakal banyak laki si fulan, anak si fulan, bini si fulan, menantu si fulan, ambo sedang puaso. Beko habis babuko wak sembuang leh. Wallahu a'lam. Makasih Ustaz. Satu lagi Bu, menjelang jam 12. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makanlah, minumlah sampai terbit fajar. Terbit fajar itu azan subuh. Silakan makan, silakan minum sampai azan
subuh. Di Maroko indah ada imsak. Maka kami makan itu tadi. Makan. Pas sedang makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dalam mazhab Syafi'i ada namanya imsak. Dalil imsak itu dari mana? Hadis Anas bin Malik. Ada orang bertanya ke sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Nabi Muhammad itu mulai menahan, kata Anas bin Malik, agak-agak 50 ayat sebelum azan subuh. 50 ayat itulah yang diambil 10 menit. Jadi kalau awak azan subuh jam 5, jam ampe 50 lah imsak. Imsak lampu kuning. Lampu kuning apa maknanya? Kalau dalam keadaan normal, imsak, gosok gigi, minum air putih supaya tidak ada was-was keraguan. Tapi kalau tajagonyo pas waktu imsak, imsak, pai ke dapur, ambil lah sadonyo, ikan, sambal segala macam, blender lah. Sebab ndak ada waktu mangunyah leh. Ambil pipet. Nawa itu soma kodin ada syarif satu nape. Lah, selesai. Siapa yang menelan waktu azan maka batal puasanya. Sebab apa? Sebab azan adalah sudah masuk waktu subuh. Masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada makanan, muntahkan. Sebab kalau nyetelan, batal puasa. Sebab Allahu Akbar itu azan. Kawan awak, Allah ini nyantai makan. Wah, enggak puasa. Itu azan handphone, guys. Handphonenya waktu Jakarta. Begitu penjelasannya Adinda. Wallahu a'lam bishawab.